bawah, Bapak dan Ibu nanti kalau lihat perhatiin, pasti pagi-pagi banyak orang yang nyapu, ada yang nyiramin. Itu air cebokan. Nah, sambil ngucapin apa hajatnya. Orang pada datang, orang pada apa. Nah, tapi harus ada pembukanya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Kenapa sih Pak Haji mesti ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede? Karena kalau kita nggak ngucap itu, nanti yang datang pada anak-anak kecil. Alat kelaminnya kecil-kecil. Saya maunya yang gede-gede. Nah, ini kan gede-gede semua nih. Montok-montok ini kan lumayan. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal bilang pada datang, rame begitu. Bebas. Kedua, kalau Bapak dan Ibu mau rame lagi gedungnya, atau Bapak dan Ibu mau supaya datang, kan ada ilmu kearifan lokalnya RDAY. Alhamdulillah 99 sambil ngucap hajat. Bengkel saya, showroom saya rame, orang pada datang ngasih DP dulu. Jangan bilang rame, ntar bener rame tapi pada ngutang. Sayang, akhirnya nyari modal, harus ada kata DP. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu kalau pengen jual aset, kita nggak tahu nih kenapa aset kita kok udah 10 tahun nggak laku-laku. Mungkin sebelahnya kompetitor kita disiram tanah kita pakai tanah kuburan atau pasir atau apa, sehingga tanah kita nggak laku. Sehingga kalau tanahnya nggak laku, dia lihat momen. Pada saat tanahnya nggak laku, dia beli dengan harga murah. Kita balikin lagi, kita kasih penawar. Apa tuh? Celana dalam kita direndam, disiram, atau dicebok alat kelamin kita disiram. Atau kalau kita mau sadis, Bapak dan Ibu cari anak yatim kurung, ambil air kencingnya, siramin ke tanah itu. Nanti kalau ada yang usil, langsung besok pasti mati. Tuh kalau mau ekstrim. Kalau nggak ekstrim ya dicebok aja, namanya penawar. Nanti besok pasti laku, hitungannya hari, nggak hitungan bulan. Tapi kalau mau ekstrim, cari anak yatim kurung. Pak Haji, di sini nggak ada anak yatim kurung, adanya ibu yatim kurung. Nanti kalau disiram gimana Pak Haji? Oh, itu lebih manjur lagi, tanahnya langsung mendidih. Makanya Bapak dan Ibu disugesin, pasti saya setelah salaman sama Pak Haji, pasti hajat saya terkabul. Pasti kalau saya udah salaman sama Pak Haji, pasti hajat saya terkabul. Lah nanti kan pas pulang kita ngomong, ucap ya dalam hati ya, terus saya ngomong terkabul. Nah, kayak orang yang kemarin dari Bandung. Nah, orang dari Bandung dia bikin pengobatan alternatif. Jadi dia pakai air doa. Nah, dia nonton YouTube saya. Dia praktikin ilmu RDAY, alat kelaminnya dicuci bersih, setelah itu alat kelaminnya dikeringin, terus alat kelaminnya dicuci lagi, air kobokannya alat kelamin dia tampung di baskom gede itu. Nah, airnya dimasukin ke dalam ini botol. Nah, tamunya ada 1000 bahkan 1500 pada antri minta air doa, dikasihlah air punyanya dia tuh, air cebokan alat kelamin. Nah, setiap dia minum hajatnya disebut dan terkabul. Akhirnya dari mulut ke mulut, sekarang pasiennya ribuan. Nah, kemarin dia datang ngucapin terima kasih. Pasti setelah saya meraktekin ilmu Pak Haji, pasti pasien saya banyak. Sekarang banyak. Nah, kemarin mau berangkat, pasti setelah saya salaman, saya lebih manjur lagi, saya lebih jitu lagi. Nah, kemarin dia hubungin Pak Haji, makasih. Sekarang tamu saya lebih jitu lagi, lebih manjur lagi. Nah, Bapak tinggal, namanya itu sugesti Bu, keyakinan, sugesti. Jadi Bapak yakin aja, Bapak nanti kan salaman, pasti kalau saya salaman sama Pak Haji, pasti bengkel saya rame. Misalkan ini, pasti habis salaman sama Pak Haji, tanah saya di yang dekat pinggir laut, Pangandaran laku. Pasti setelah saya salaman sama Pak Haji, tanah mertua saya yang di Bandung pasti laku. Nah, itu keyakinan Pak, keyakinan. Tapi kebanyakan kita enggak, nazar.
Emang nggak boleh? Ya boleh, tapi buat apa kita nazar? Pokoknya nih, kalau tanah saya laku, saya mau ini. Nggak boleh dong. Udah